Puji nama Tuhan. Beri salam kanan kiri, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar. Bagi Tuhan, kita persiapkan persembahan kita. Untuk pembawa kolekte, untuk petugas, kami persilakan. Ajaib, sungguh ajaib.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendekat, kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami ada sampai hari ini, kami bernapas, kami hidup, kami dapat kembali menghadap hadirat-Mu, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi semua ini karena kasih dan kemurahan Allah yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami, damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari, dan memungkinkan pada saat hari ini untuk kami beribadah kepada-Mu, berhimpun bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian merupakan dupa yang berbarum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kehendak rencana-Mu, maksud-Mu Tuhan, firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sucikan ruangan ini sehingga tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi hamba berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Semua bahagia. Baik. Haleluya. Semua karena berkat Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama berhimpun bersekutu untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Meresponi ya, atau sikap menyambut kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca ayat ini bergantian. Ayat yang pertama ayat ganjil, saudara ayat genap. Sudah ketemu semua? Masih ada yang bawa Alkitab, tolong Alkitabnya diangkat. Masih ada, oh puji Tuhan, haleluya. Tambah hari tambah banyak ya. Saya harap semua nanti bawa Alkitab, saudara. Mengapa kita bawa Alkitab? Kita percaya ini adalah firman Tuhan. Jawaban baik hidup kita, penuntun hidup di dunia ini, menikmati janji Tuhan sampai kita masuk dalam surga yang mulia. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka
dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, ini menulis ya bukan cerita, tapi ini fakta. Ya, ketika Yesus lahir di Betlehem, ya, Yesus lahir di Betlehem dan kelahirannya dinubuatkan, ditulis di dalam kitab para nabi-nabi. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan ya bahwa dia lahir. Demikian pula dalam Mika pasal 5 ayat 1, Mika menubuatkan tentang kelahiran yaitu Yesus sang juru selamat. Nah, mereka mendengar, mereka melihat, saudara, mereka mengetahui dan mengerti hal ini, berita ini. Nah, saudaraku kasih, bagaimana respon, sikap ya manusia pada waktu itu? Pada waktu mereka mengetahui, mereka mendengar, mereka menyaksikan, saudara, tentang kelahiran Yesus Kristus ini, saudara. Ya, saudaraku kasih, apabila saudara mendengar sesuatu yang belum pernah saudara dengar, tapi suatu hal itu suatu yang mengherankan, menakjubkan, bahkan sesuatu yang saudara butuhkan itu, apa sikap saudara? Bagaimana sikap saudara? Bagaimana respon saudara? Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, apa itu respon saudara, tanggapan, reaksi pada waktu mendengar berita, menerima pesan yang diterima? Respon atau tanggapan, bagaimana sikap saudara, tindakan saudara, perasaan saudara, pemahaman saudara terhadap sesuatu yang saudara dengar, sesuatu yang datang dalam hidup saudara. Pesan yang sangat luar biasa hari ini. Demikian pula saudaraku kasih, bagaimana sikap respon saudara setiap saudara beribadah mendengar firman? Sikap hati saudara menentukan saudara memahami, mengerti, mengetahui, menerima akan firman Tuhan itu. Sikap hati saudara. Dan itu menentukan saudara diberkati atau tidak, saudara mendapat jamahan atau tidak, saudara dilawat oleh Tuhan atau tidak. Itu sikap dalam hidup kita. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, saudara, ada 3 kelompok manusia pada waktu mereka mendengar, melihat, menyaksikan, membuktikan ada satu bukti tanda. Saudaraku kasih, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini, yaitu Mesias sang juru selamat, menjadi pembebas, penebus umat manusia dari kuasa dosa, iblis dan maut. Kita lihat saudaraku kasih, dengan singkat saja, ada 3 kelompok. Mereka pada waktu mendengar, bahkan mereka mengetahui
respon mereka, sikap mereka dalam menerima berita sukacita, berita dari sorga yang membawa kepada keselamatan, membawa kelepasan, ya, membawa penebusan bagi umat manusia. Yang pertama, saudaraku kasih, kita lihat, kita temui di situ ada nama seorang raja bernama Herodes. Herodes. Siapa Herodes ini, saudara? Raja, penguasa, pembesar. Pada waktu mereka mendengar berita bahwa ada seorang raja baru lahir. Kata-kata ini heran, saudara. Kalau raja, namanya raja, apakah raja itu baru lahir? Raja baru dilantik betul, baru berkuasa, tapi ini baru lahir. Inilah berita surgawi, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu tidak bisa diterima dengan logika manusia. Raja kok lahir? Lahir itu adalah bayi, tapi raja baru lahir. Saudara, pada waktu mereka mendengar, ya, mengapa dia terkejut, mengapa dia ketakutan, mengapa mereka marah? Kenapa, saudara? Ada saingannya. Wah, ada saingan ini namanya raja. Saya adalah raja, satu raja di Yerusalem, sekarang ada raja lagi. Wah, takut kesaing. Inilah Herodes punya sifat takut kesaing. Ada istilah saingan, tidak apa-apa, saingan yang sehat. Ayo saingan, berlomba-lomba. Tapi yang sehat, berlomba-lomba untuk maju, berlomba-lomba untuk bertumbuh, berlomba-lomba untuk setia. Haleluya. Tekun. Semangat, giat, itu bagus. Berlomba untuk, ya, sama-sama maju, sama-sama setia, sama-sama sungguh-sungguh, sama-sama melayani. Ini takut kesaing, saudara, bukan untuk itu. Takut kesaing kalau nanti ada raja, jangan-jangan ini banyak pengikutnya. Lebih bagus dalam memerintah, lebih baik, lebih menarik, maka nanti akan ikut raja yang baru lahir. Saya kehilangan kepercayaan, kehilangan rakyat. Pemikiran yang buruk ini dikatakan iri, cemburu sosial, takut kesaing, saudara. Inilah Herodes, saudara. Pada waktu mendengar itu, ya, dia takut kesaing, kehilangan kedudukan, kehilangan kepercayaan, ya, kehilangan pamor, kehilangan pengikut, saudara, ya, mungkin kehilangan reputasi dan seterusnya. Ini Herodes loh, saudara, ya, Herodes. Dan selanjutnya, saudaraku kasih, pada waktu dia mendengar hal itu, dikatakan bukan hanya Herodes yang terkejut, seluruh Yerusalem juga terkejut, sebab dia mengetahui satu-satunya raja adalah Herodes. Tidak mau kesaing, saudara, bahkan mungkin tidak mau yang ada yang menyamai dia. Karena dia punya kuasa, dia punya kedudukan yang lebih tinggi, tidak ada yang ingin menyaingi lagi lebih tinggi dari dia. Semua dikuasai, harus ada di bawah dia. Dalam pemerintahannya harus tunduk dan patuh. Selanjutnya, saudaraku kasih, ya, dalam ayat saudara baca tadi, apa yang dilakukan?
semuanya itu tersembunyi dalam hatinya. Disembunyikan dalam hati. Rasa iri, takut, cemburu, saudara. Ketakutan tadi disembunyikan dalam ini. Sehingga apa saudara? Sesuatu yang tersembunyi ditutup-tutupi dalam hidup. Dan dia sampaikan kepada orang Majus. Kata-katanya indah, kata-katanya manis, seolah-olah katanya halus. Katakan, cari dengan seksama alamat yang tepat. Ya, kalau cari alamat itu pertama atau dusun, RT, RW, desa. Kalau yaitu di kota, jalan dan nomor gang. Cari dengan seksama. Setelah ketemu balik ke saya. Ucapannya gimana? Aku juga mau datang untuk, tetapi itu hanya di mulut. Mulutnya manis, hatinya pahit. Saudara katakan busuk, saya enggak loh. Busuk itu mambu saudara. Hatinya apa? Pahit, ada kepahitan dalam hidup. Watak katanya manis, bagus, tapi hatinya pahit. Itulah Herodes, saudara. Dan akhirnya apa? Apa yang ditutupi dalam hati tadi meledak. Pada waktu yaitu dia tunggu orang Majus ini tidak kembali, marah, meledak. Saudara, marah meledak. Sesuatu yang tersimpan dalam hati sekali waktu bukan dibuang ke bawah, ke belakang, ke depan. Ya. Marah. Dari kita kan inilah menunjukkan penguasa dunia terhadap Kristus. Dengan berbagai macam cara. Untuk menekan hidup orang Kristen. Kalau bisa orang Kristen tidak ada. Sebagaimana yang terjadi, saudara, di luar negeri sana, baik di Uganda dan sekitarnya. Yang baru-baru ini bahasa sebut saya lupa saudara, ada 50.000 orang dibantai, 22.000 tempat ibadah yang ada atribut Kristen dihancurkan. Kalau bisa orang Kristen lenyap dari negara itu. Ini Herodes. Kalau sudah marah saudara, ya itu Herodes. Menghancurkan, melenyapkan, menyingkirkan saudara dan sebagainya. Aku kasih dalam Kristus. Ini Herodes. Herodes sudah mati berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi roh Herodes tetap ada. Rohnya tetap ada. Ya, saya yakin di gereja ini tidak ada roh Herodes. Di gereja ini tidak ada roh Herodes. Yesus katakan Herodes itu seperti apa? Serigala itu apa? Binatang buas. Yesus bukan hanya pada waktu bayi menghadapi Herodes. Dia mau dibunuh, mau dilenyapkan. Bahkan yaitu pada waktu Yesus dalam pelayanannya dia menghadapi Herodes. Rupanya
Dawa umure saudara Herodes ya, panjang ya umurnya. Loh, orang jahat, orang berdosa kok dawa umure saudara ya. Ingat, itu kemurahan. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai hari ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Apa itu kemurahan? Tuhan memberi kesempatan. Kesempatan dan waktu jangan sampai kita sia-siakan. Amin. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan baik kepada saya. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang kudus dan yang baik dan yang mulia. Saudara. Ya, seperti itu, itulah Herodes saudara. Nah, saudaraku kasih, kita lihat dia penuh dengan tipu muslihat. Itu pekerjaan iblis saudara. Itu pekerjaan iblis. Dan dunia sudah lumrah kalau sering mengalami salah paham namanya. Mengapa saudara mereka memusuhi Yesus? Mengapa membenci Yesus? Karena salah paham. Demikian pula saudara, mengapa saudara menolak firman? Tidak percaya firman? Karena salah paham. Salah paham saudara. Ya. Salah paham, menganggap dirinya benar, semua salah. Ini kita harus mengetahui, pada waktu Yesus lahir sudah ada hal-hal yang itu terjadi saudara. Yang kedua, kelompok yang kedua siapa saudara? Para imam kepala ahli Taurat. Ini adalah rohaniawan, tokoh agama, beragama. Saudara, ini imam. Saudara, imam. Mereka tahu persis alamat tempat di mana Yesus lahir. Mereka tahu, mereka mengerti dengan jelas. Tetapi hanya sekedar mengerti, mengetahui. Mereka tidak mau datang membuktikan dan mempercayai bahkan menyembahnya. Saudaraku kasih dalam Kristus, kita lihat ini orang-orang ini saudara. Pada waktu Yesus pelayanannya, orang-orang inilah yang memusuhi Yesus. Tahu firman Tuhan, tahu isi Alkitab. Dia sebagai ahli Taurat saudara, dia memusuhi Yesus. Yesus difitnah bahwa dia menjadi penyesat umat Tuhan. Dia tidak senang kalau Yesus mengatakan bahwa aku inilah anak Allah dari Allah. Dia katakan dia mengetahui dia itu anak Yusuf dan Maria. Dia orang Nazaret, anak tukang adu-adu. Tak kira tukang adu-adu. Tukang kayu. Dia tidak tahu bahwa dia adalah raja. Tapi pengetahuan mereka tukang kayu. Dia anak Yusuf. Saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. Itu imam-imam ahli Taurat. Bahkan memfitnah dia. Mencela dia pada waktu dia melepaskan orang yang kerasukan setan itu, dia katakan dia mengusir setan dengan setan. Ada enggak saudara? Dukun mengusir setan dengan setan.
Tapi kalau anak Tuhan, hamba Tuhan mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini saudara. Aku kasih dalam Kristus, dia mengetahui secara pasti tentang kelahiran Yesus. Cuma sekedar mengetahui hanya di otak ini saja. Oh, aku ngerti itu. Luar biasa saudara. Ya, ada orang-orang Kristen demikian pula. Oh, sangat lebih luar biasa dari ini. Dia bisa menilai. Oh, ini firman murni dan firman tidak murni. Luar biasa saudara. Kalau tidak murni berarti ada nama murni di sini. Mbak Murni, Bu Murni. Murni artinya asli, tidak murni, palsu. Luar biasa orang-orang Kristen yang oh ini firman yang palsu, firman yang murni. Luar biasa, lebih luar biasa dari imam-imam ini. Tapi karena sangat luar biasanya hanya berhenti di tahu mengerti itu di sini. Tidak sampai dia tidak bisa meresapi di hati sehingga tidak bisa menjadi pelaku, tidak bisa percaya akan firman Tuhan itu. Maka hidupnya seperti ini imam-imam ini. Saudara, imam-imam ini saudara, ya, mengetahui tentang kelahiran Yesus luar biasa, tentang kelahiran, maksud kelahirannya tahu, tujuan kelahirannya tahu. Tapi sebatas hanya di kalau batas di otak ini jadi sombong rohani. Sombong rohani. Firman Tuhan tidak sampai menyentuh dalam hati, hanya berhenti di sini. Saudaraku kasih, sehingga saudaraku kasih wajar kelahiran Yesus tidak memberi dampak positif, tidak dapat menyentuh dalam hati, tidak ada membawa berkat bagi mereka, saudara, karena mereka tidak mau membuktikan apa benarkah berita ini. Jadi saudaraku kasih, apa benar berita ini? Tahu Yesus lahir di Bethlehem, tapi tidak datang di Bethlehem. Tidak menyambut dan menyembah dia. Makanya dia tidak lahir dalam hati. Jadi merayakan Natal, sebentar lagi kita akan rayakan Natal, bukan sekedar tahu dan mengerti. Tapi mari kita membuka hati lahir dalam hidup kita. Amin. Setiap hari seterusnya lahir dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup saudara itu Yesus lahir dalam hidup saudara, atau Yesus itu hanya saudara membutuhkan hanya sebagai pengetahuan, akan kelihatan dalam sikap, dalam respon, dalam perkataan dan perbuatan saudara. Respon orang Majus yang ketiga yang sangat perlu kita teladani hari ini sampai seterusnya. Ini dasar firman Tuhan untuk saudara berjalan pada tahun 2026. Ini orang Majus yang perlu kita teladani. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, orang Majus beda dengan para imam. Orang Majus beda dengan orang imam. Saudaraku kasih dengan imam. Herodes tinggal di Yerusalem. Imam ahli Taurat tinggal di Yerusalem. Jarak Yerusalem dengan Bethlehem itu hanya 9 kilometer. Kalau dari sini kemana? Ke Pugeran ya. 9 kilometer. Dekat. Kalau jalan kaki dari sini ke Pugeran berapa jam? 2 jam?
Ya, goesan biasa goes dari sini ke Pacet berapa jam? Lu? Enggak mau ngomong yang suka goesan. Saudara, kalau jalan biasa itu 1 jam itu 3 kilometer. Jalan biasa, kalau lari ya bisa 3 kali lipatnya. Dekat sekali. Kalau katakan saya tinggal melangkah, berjalan kaki tidak lelah, tidak capek. Melangkah dengan jalan kaki bisa ditempuh dengan jalan kaki, tetapi dia tetap ada di tempat itu. Dia tidak mau datang. Dia mengetahui, dia mendengar kabar baik, kabar sukacita yang menyelamatkan, membebaskan. Saudara, cuma dia hanya berhenti di situ, dia hanya tetap ada tinggal, tidak bergerak, tidak maju. Halo? Tahun 2025 sekarang tinggal hanya berapa hari? Apakah saudara dalam tahun 2025 menjadi Herodes atau menjadi imam ahli Taurat? Saya sudah tahu, sudah mengerti. Tapi tetap tidak mau melangkah. Dan saudara tahu, saudara orang Majus dikatakan dari timur. Dia bangsa Medi dari Persia. Kalau sekarang ini yaitu Iran. Dari Iran ke Bethlehem jaraknya 2.204 kilometer. 2.204 kilometer. Anyer Panarukan 1.000. 2 kali Pulau Jawa ini. Jauh. Dulu jalan kaki mungkin pakai unta. Enggak bisa pakai kereta kuda. Bab jalannya saudaraku kasih enggak seperti sekarang. Sekarang ada jalan tol. Kalau jalan tol saudara dari Iran ke Bethlehem ditempuh 25 jam sekarang. Kalau pesawat saudara kurang lebih 3 jam. Tapi pada zaman dulu 6 bulan sampai 1 tahun mereka berjalan. Jaraknya jarak jauh tidak menghambat dia, tidak menjadi penghalang bagi dia, sebab dia tahu. Dia hanya diberi tanda, hanya melihat tanda saudara. Tanda itu yaitu dia baca melalui bintang. Kalau sekarang astronomi mungkin ya, ahli perbintangan. Ya, ini orang Majus. Ya, dia hanya melihat tanda, tetapi dia tahu. Dia bisa membaca ada sesuatu yang luar biasa. Makanya dia datang untuk membuktikan. Dia datang untuk membuktikan. Sudah dengar firman? Sudah mau buktikan firman? Benar enggak saudara? Cara membuktikan firman gimana? Sudah baca firman, dengar firman. Cuma dengar tok, baca tok. Saya buktikan, saya lakukan firman Tuhan. Apa benar apa tidak? Itu cara membuktikan. Saudaraku kasih, dia membuktikan, dia tahu yang datang ini, yang lahir ini adalah sang juru selamat, dia raja segala raja. Saudara, karena makanya dia harus bayar harganya. Perjalanannya selain jauh saudara, di dalam perjalanan dia harus menghadapi banyak bahaya, tantangan, binatang buas, mungkin perampok. Tapi tidak menghalangi mereka. Karena mereka tahu tujuan pasti. Bukan kira-kira, bukan moga-moga.
Apa yang dia akan dia cari, yang akan dia temukan itu sesuatu yang tidak bisa dunia buat, dunia berikan. Maka dia cari dengan bayar harga, tenaga, waktu. Bagaimana saudara? Apakah tahun 2026 saudara akan mempunyai respon seperti itu, tindakan seperti itu? Halo, apakah tetap seperti ini? Yang penting aku ibadah, orang Kristen, aku tahu firman Tuhan seperti Herodes dan imam. Apakah saudara menjadi seperti orang Majus? Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi pertama, saudara, pada waktu dia melihat bintang itu, dia ingin membuktikan apa benar. Tuhan Yesus menantang saudara loh. Cobailah, cobai aku. Kalau Tuhan menantang seperti itu, apa yang ditulis firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Firman perlu didengar, dibaca, dipercayai dan dilakukan. Maka firman itu akan menggenapi janjinya. Saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, orang Majus datang untuk membuktikan apa yang dia lihat. Makanya sekali lagi dia berani membayar harganya yang mahal. Dia datang, saudara. Saudaraku kasih disebut bahwa orang Majus ini seorang cendekiawan. Orang yang punya ilmu. Tadi saya katakan berasal dari suku Medi, Persia. Dari timur, dari Iran. Saudara, ya, ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah seorang pejabat, seorang raja, punya kedudukan yang tinggi. Pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, jaraknya sangat jauh. Tapi tidak menjadi penghalang jarak jauh itu bagi orang Majus ini. Tidak ada alasan untuk tidak datang, tidak ada alasan untuk tidak hadir, tidak ada alasan untuk tidak menyambut Yesus di Bethlehem. Natal membawa sukacita yang besar. Haleluya. Natal membawa sukacita yang besar karena Yesus juru selamat manusia telah datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku kasih, di mana respon orang Majus tentang kelahiran Yesus adalah peristiwa apa saudara? Untuk menyembah. Bukan sekedar merayakan. Menyembah saudara. Ya, bukannya merayakan tapi menyembah. Bukan hanya untuk kesenangan hidup kita, kepuasan hidup kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, dia menyembah kepada Yesus, datang menyembah. Ya, bukan hanya sekedar menyembah, tetapi mereka memberi dia menyembah dan memberi persembahan. Tidak hanya sekedar asal-asalan atau ala kadarnya. Ingat, yang pertama sukacita yang besar. Yang kedua datang menyembah. Haleluya. Apakah ibadah merupakan sukacita saudara? Kesukaan saudara? Melayani kesukaan saudara? Baca Alkitab kesukaan saudara, memuji Tuhan kesukaan saudara, berdoa kesukaan saudara, harus menjadi kesukaan. Jadi saudara, biarpun jarak jauh saudara tidak akan merasa berat. Apalagi yang jarak dekat. Halo? Kok sepi? Saudara, pertama dengan sukacita, meskipun dia harus berjalan lelah, ya banyak pengorbanan, banyak waktu, tenaga, bahaya mengancam,
tetapi karena sukacita, tidak peduli semuanya itu. Amin. Saudara, mari kita maju bersama-sama. Saudara sedang maju, saudara sendirian, kanan kiri ada yang mengkritik, saudara jangan lihat kanan kiri. Kalau sudah sukacita saya akan jalan terus. Amin. Ada yang kritik, ada yang mencela, mencemooh, jalan terus. Ini orang Majus. Tahun 2026 terjadi dalam gereja ini. Sehingga mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan tujuannya untuk menyembah. Menyembah Tuhan. Saudara, ibadah ini menyembah. Apa? Penuh hormat kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Sehingga saudara tidak asal-asal beribadah. Asal-asal memuji Tuhan. Jadi kalau saudara tahu datang ibadah itu yang saudara sembah adalah Tuhan, menyenangkan di Tuhan, tidak ada lagi yang main HP. Tidak ada lagi yang ngobrol sendirian. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bukan sekedar menyembah, tapi memberikan satu persembahan. Saudara, orang Majus memberikan 3 persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Kita sudah berkali-kali mendengar hal ini. Ini harta, ini barang mahal. Jadi ini hanya orang-orang kaya pada waktu itu yang memiliki ini. Tapi rupanya kekayaannya orang Majus tidak hanya dinikmati sendiri. Dia datang menghadap Tuhan tidak dengan tangan yang kosong. Dia tahu bahwa yang dia sembah itu raja di atas segala raja. Maka layak menerima persembahan yang terbaik. Amin. Kalau saudara bukan orang kaya, tidak punya apa-apa, apa yang kami berikan? Saudara tahu persembahan janda yang miskin dengan orang yang kaya? Berkenan siapa? Berkenan orang kaya atau berkenan orang yang miskin? Orang kaya memberikan banyak, amplopnya tebel mungkin. Tapi janda miskin dia memberi hanya berapa? 2 peser. Orang kaya tadi amplopnya tebel di rumah si sakarung, saudara. Tapi janda tadi memberikan 2 di rumah, enggak ono apa-apa, entek semuanya. Jadi itulah saudara, kalau ibadah ya total, menyembah Tuhan total artinya. Saudara, memuji Tuhan yang total sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini pertama dia memberikan emas. Emas ini adalah gambaran materi yang bernilai kekal dan mahal. Betul, saudara. Haleluya. Apakah saudara tidak boleh punya emas? Ya, Ibu Is punya emas. Emas siapa? Lah, boleh saudara. Punya cincin, punya ini boleh. Menyimpan boleh saudara. Ya, Mbak Maria juga punya emas gesang, saudara. Sang hidup, saudara ya. Ini termeso saja, saudara, supaya tidak tegang. Nah, saudara kasih. Ini gambaran apa, saudara? Gambaran raja. Yesus raja di atas segala raja. Kalau sudah menghadap raja, raja sedang ulang tahun, raja sudah mengadakan, apakah sudah asal-asal saja? Yang ulang tahun ini raja di atas segala raja. Apakah saudara, apa yang saya dapat nanti ya? Dapat hadiah apa ya dari gereja? Wali saudara. Sebenarnya saudara yang memberikan kepada Tuhan. Bukan mengharapkan saudara. Yang mengharapkan itu anak sekolah minggu. Ya kan?
Sekolah minggu, enggak apa-apa sekolah minggu mengharap tahu saudara dari mana itu hadiah dari sekolah minggu, dari mana? Dari persembahan mereka. Oleh guru sekolah minggu dikelola, dibalekno lagi. Maaf saudara jangan tersinggung. Ini akan saya mungkin ada yang tanda tanya tetapi enggak mau ngomong. Kenapa ini kok 100%? Ini 50%, 20%. Tahu saudara, tahu jawabannya? Nah tahu itu, sesuai dengan daftar hadir. Ya enggak? Itu adil. Kalau yaitu datang sekolah minggu, yaitu dari Januari datangnya November, Desember terus sama. Adil enggak saudara? Sedikit saya singgung ini supaya saudara orang tua enggak tanda kenapa ini? Lihat tanda hadir yaitu di guru sekolah minggu. Jadi harus adil. Guru sekolah minggu adil. Maaf guru sekolah minggu dia koordinasi dengan saya. Bagaimana ini Pak Gembala ini? Ya kita harus adil. Mereka dalam 1 tahun 52 kali dia memberi persembahan terus sama yang memberi persembahan cuma 5 kali kok dapatnya sama. Belajar adil. Memberi persembahan kepada raja. Yang kedua adalah kemenyan. Yaitu persembahan yang berkenan. Ini adalah media para imam dalam bait Allah. Dia memberi persembahan di mezbah dupa. Itu kemenyan dibakar. Kalau kemenyan dibakar baunya dulu, kalau sekarang baunya gak enak. Jalan bau oh ini setan ini kan gitu ya. Baunya gak enak. Dulu baunya beda, ini kemenyan sekarang sama dulu. Nah ini adalah sarana dipakai untuk persembahan. Mezbah dupa. Saudara dibakar. Tempatnya mezbah dupa itu dekat dengan tempat maha suci. Makanya pada waktu dibakar yaitu asapnya masuk di tempat maha suci. Maha suci tempat hadirat Tuhan. Asap itu dicium oleh Allah, baunya harum, berbau harum. Halo saudara, ini disukai dan berkenan kepada Allah. Halo, apa yang sudah berikan kepada Tuhan? Persembahan apa yang sudah berikan kepada Tuhan? Berbau harum atau berbau? Kalau berbau busuk itu barang bekas. Beri yang terbaik, bukan nilainya. Beri yang terbaik saudara. Ini gambaran apa? Gambaran imam. Yesus sebagai imam besar yang agung. Yesus tidak membakar tubuh tetapi tubuhnya sendiri yang disalib untuk menebus dosa kita semua. Dia telah mati dan dia bangkit, dia naik ke surga, berdoa untuk kita semuanya. Itu bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah berupa mur, lambang kematian. Kenapa saudara? Ini menjadi sesuatu yang dipakai pada waktu prosesi pemakaman. Ya, untuk merempah-rempahi mayat. Ini penghormatan orang yang meninggal. Ini gambaran penderitaan Yesus. Menderita, mati disalib untuk menebus dosa manusia. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang 3 orang meresponi. Saudara ada di mana sekarang ini? Saya mengharapkan saudara ada di bagian orang Majus. Jadi orang Majus. Mulai hari ini masuk dalam tahun 2026 sepanjang tahun. Jadilah orang Majus.
Segala sesuatu yang sudah lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan penuh sukacita. Dengan sukacita. Bahwa sukacita itu berasal dari surga. Dikerjakan Roh Kudus, bukan dikerjakan oleh daging. Lawan sukacita apa? Dukacita. Ya. Sukacita itu senang, bukan marah-marah. Senang, orang senang bisa marah-marah. Senang sukacita, bukan marah-marah. Halo, saudara. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tujuan kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Karena Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan jawaban kepada saudara semua. Waktu dan kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kita pakai dengan sebaik-baiknya. Sekarang saudaraku kasih, jadilah orang-orang majus. Jangan jadi Herodes dan imam. Hanya sekedar mengetahui, mengerti, hanya berhenti di sini. Tidak pernah menyentuh hati. Seharusnya firman yang saudara dengar itu selalu menyentuh hati saudara. Mengubah hidup saudara, memperaih hidup saudara. Dan saudara tahu, saudara kasih pada waktu yaitu orang Majus, dia setelah ketemu menyembah dengan sukacita, menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka kembali. Tapi mereka kembali tidak melalui jalan yang lama, jalan yang pernah dilalui. Dia kembali kepada jalan yang baru yang ditunjukkan oleh Allah. Seharusnya setiap saudara beribadah demikian pula. Sudah datang dari gereja dengan beban dan masalah, kesulitan yang besar, pergumulan yang banyak. Hati gundah gulana. Seharusnya saudara setelah ketemu dengan Yesus, ini tandanya orang Kristen yang ibadah ketemu dengan Yesus, mereka pulang dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang dari Tuhan kerjakan. Jadi tinggalkan hidup yang lama, kita melakukan hidup yang baru. Tadi saudara dari jam berapa sebelum jam 9 hidup lama? Karena sudah datang di tempat ini, apakah sudah bertemu dengan Tuhan hari ini? Apakah sudah sukacita hari ini? Apakah sudah menyembah Tuhan, memberikan persembahan? Apa persembahan yang sejati itu? Roma pasal 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, kunasihatkan kamu, kuperingatkan kamu. Apa? Persembahkanlah mobilmu, rumahmu, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang jelek, korban yang dan itulah ibadahmu yang sejati, penyembahanmu yang sejati. Amin. Maka Tuhan menyatakan sesuatu yang besar dalam perjalanan mereka dengan sukacita, di baru hidup mereka. Hal ini akan terjadi, saudara pulang dengan berkat yang luar biasa. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. Saudara datang dengan penyakit, pulang dengan sembuh. Datang dengan beban berat, pulang dengan sentosa. Sudah letih lesu, sudah mendapat kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kita, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita menyembah dengan hati, dengan kerendahan hati. Kita datang menyembah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, yang telah lahir. Biarlah jika lahir juga dalam hati kita hari ini.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Allahku, berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah Dia sebagaimana orang Majus. Haleluya. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sungguh besar kasih Allah, sungguh besar perbuatan Tuhan, sungguh besar pertolongan Tuhan, sungguh besar kemurahan Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan. Haleluya. Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh. Angkat tangan saudara, sembah Dia sebagaimana orang Majus datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah dengan tulus hati, sembah Dia dengan kerendahan hati. Haleluya, haleluya. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia. Hanya Dia yang layak, patut kita sembah. Haleluya. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk. Sekali lagi ku sembah Kau. Mohon dengan kasih Kristus Ibu Wulan maju ke depan dan berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa, menyembahkan persembahan terbaik di hadapan-Mu Bapa. Semua karena kemurahan. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya persembahan yang kedua dijalankan. Untuk petugas persembahan kami persilakan maju ke depan.